this. I'm a bag of dick. To your lips, I am sick. Music Week Podcast. Hey yo yo yo, halo, bertemu lagi bersama saya Ahong Mahija Dedi dan Mister. Ya, hari ini kita berMusic Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Wah, ini sudah berbuka ini, selamat ya. Selamat. Ini kan puasa. Iya, kita tadi ya habis buka disegerakan katanya. Jadi habis buka kita langsung membatalkan ya. Ya, hari ini kita kedatangan seorang apa ya, kalau bisa dibilang di dunia musik terutama banyak perannya. Multi talenta. Dia produser ya. Terus Player juga, gitaris, terus nyanyi juga, vokalis. Teknisi engineer juga. Pencipta lagu. Waduh, kayak tenang. Semuanya dikerjain. Hari ini kita kedatangan Mas Gary Mailangkai. Yeay. Halo, duduk miring aja ya. Oh iya Mas. Bebas. Soalnya susah. Deketin mic-nya susah. Sikile dawa. Gary itu kan banyak nih, ada Eastern Gangster. Ya, Nah, sebelumnya dari pertama nih Ger, ada apa? Clancy ya? Clancy dulu. Karena dia ini jebolan Alamanda juga. Wow, dari sana. Angkatan terakhir. Angkatan terakhir. Iya. Dari mas-mas Alamanda. Terus Itu tahun berapa itu kira-kira? Clancy itu berapa Ger? 2000 2003 apa 2002 Tiga ya? Lupa. 2002 2003. Masuk Alamandanya. Masuk Alamandanya. Alamandanya ya. Terus ke kamu Kalau mulainya 2002-an. 2002-an. Oh. Habis itu ke Lakwena. Habis itu Lakwena. Oh langsung lakuin. Iya. Langsung Lakwena. Habis Lakwena baru Eastern Gangster ya. Iya, sebelumnya pernah ada proyekan sih sama Vian juga. Oh iya itu yang Yellow itu proyekan Oh, yang duo juga. Oh, iya. Sebenarnya grup duo, grup solo. Iya. enggak, aku bertiga dulu. Oh, bertiga. Bertiga. Sama Charlie itu ya? Bukan. Bukan. Itu setelahnya. Jadi proyekan cuma ngeluarin satu single aja sama Eko dulu yang main bass. Jadi basis Eko kita. Tangerang. Bukan. Oh, bukan. Dulu basisnya Clancy. Oh. Iya. Jadi lumayan berpindah-pindah. Iya. Band gitu ya. Nah, habis itu baru yang sama Charlie setelah itu. Oke, mungkin kita kupas satu-satu ya. Iya. Story-nya Gary. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang kamu lebih dominan kemana nih Gary? Ke produser kah atau sebagai player atau sebagai bahkan membuat jingle juga dia ya, jingle custom voice itu juga. Lebih ke musik aja yang penting. Itu yang gospel juga itu. Ya, Iya, itu gospel. kerjaan itu. Nah itu kan berarti ada Iya. Banyak ininya ya, banyak lotnya dia. sana sini. Iya, underground movement. Kalau ngomongin soal ini, mungkin pertama dari Clancy. Bentar, aku pengen tahu dulu Mas Gary itu dulu datang ke Jogja tahun 99. kuliah. Kuliah. Mulai Satu kuliah. kampus. Iya betul. Iya kan? Tapi aku kan 97 dan 97. DO. Padahal dia di apa namanya? Apa UKM musiknya? Section. Di section itu dia Sanata udah Dharma ya. Iya, sering ngumpul aja sebenarnya. Jadi pas kuliah aku malah nggak ikut sectionnya organisasi ya? apa-apa, iya. Apapun ya. Malah mainnya keluar. Oh. Makanya ke Alamanda atau ke yang lain-lain, tapi di kampus malah nggak aktif. Cuma sama teman-teman satu jurusan aja. Itu kan maksudnya dari Sadar sama Alamanda kan dekat banget. Itu taunya Alamanda gimana dulu? Diajakin latihan ke sana. Kita latihan di sana aja. Di sana apa? Sudah band atau masih iseng-iseng? Udah band. Udah band. Jadi Clancy kan tahun 2002 kalau nggak salah ya, 2001 2002. Terus ngeband yuk di sana banyak orang hebatnya, siapa tahu gitu bisa belajar kenalan atau apa bla bla intinya. Pertama ketemu siapa di sana yang hebat itu? Rinto. Iya, Rinto jual goreng. Iya kan. Roti bakar. Rinto sama iki ya? Krunya Erik. Erik. Peranakan sukses. Sukses.
Siapa ya? Yang ngajakin itu Mas Hodi dulu, yang ngajakin Kakaknya Dori ya. kakaknya ya. Oh, iya. Kakaknya Mas Dori kayaknya. Ngajakin ngobrol dulu, kan kita nggak pede baru-baru. Ya. Wah, tapi ya udah latihan situ aja, latihan belajar kenalan sama orang baru ya itu harus kalau enggak ya Kalau basic instrumennya dulu paling awal belajar apa berarti? gitar, tetap gitar. Langsung gitar. Dulu pengennya keyboard padahal, cuma nggak ada yang ngajarin aja sih. Gitar belajar sendiri berarti. Gitar, gitar sempat belajar di waktu SMP itu di Oh, asalnya otodidak dari mana tuh pertama. Mas Giri? Asalnya? Banjarmasin. Oh. Banjarmasin. Sekolahnya di Banjarmasin. Sekolahnya Banjarmasin. Iya, sampai SMA baru pindah Jogja. Kalau darah Manadonya? Dari bapak. Oh dari bapak. Nah, sekarang sering kalau pulang kampung kalau ke Manado ke Banjarmasin. Oh. Tapi masa kecilnya di Kalimantan. Oh, Masa masa kecilnya Kalimantan. Oh, SMA udah di Jogja? Bukan, setelah lulus SMA. Oh ya kuliah Baru itu berarti. ke Jogja. Kuliah. 99 ya. Oh. Nah, waktu awal kuliah itu kan mesti nggak langsung ke penjurusan musik ya. Otomatis ya sebagaimana orang kuliah lah. Iya. Tapi terus akhirnya terjun kan Iya. di dunia musik. Nah, waktu Clancy itu setelah itu baru Lakwena. Iya. Dan kayaknya Lakwena ya yang mulai kencang Lakuannya emang udah kenceng duluan. panggungnya. Oh ya, sebelumnya emang udah kencang Dulu aku kru. di Lakwena apa awalnya. Jadi yang namanya komunitas Alamanda kan biasanya kalau misalkan main Ida sini kita kruin atau apa saling saling Oh, support. saling support ya. Aku dulu ngekruin Yulia. Oh. Tukang colokin gitarnya Yulia dulu. Oh, habis itu si Mas Ade keluar ya? Ade keluar jadi adisional dulu. Ya karena udah tahu kan lagu-lagunya. Udah habis itu ya udah sampai sekarang. Berapa album sama Lakwena? 2 album. album. 2 album. Album Berlari sama Matahari. Itu kamu terlibat di pembuatan lagu juga ya? Produksi. Iya, produksi juga. Pembuatan lagu, produksi juga. Iya. Karena dasarnya ya, produksi juga ya udah sekalian. Nah, di masa Lakwena itu kan kamu sempat belajar ini kan ke Australia itu. Oh itu iya. apa itu, Ger? Audio. Itu kan. Audio. Sekolah atau apakah? Sekolah. Udah selesai kuliah berarti ya? Sudah selesai kuliah, bingung mau ngapain. Pertamanya kan mau masuk aduh S2 aja. Mau sekolah lagi gitu. Oh. Tapi kayaknya wah ini kalau pengulangan kayak S1 ntar amburadul juga nih. Akhirnya kayaknya nggak nerusin S2 deh. Kayaknya mending ambil yang Spesifik. ya lebih spesifik terus nggak jauh-jauh dari musik. Terus realistis. Wah, ya betul. Realistis itu penting sekali. Iya, artinya apa ya yang bisa oh ya, kemarin aku mulai ngedalamin itu tuh, belajar walaupun masih otodidak sama temen belajar audio engineering ya udah sekolah aja langsung. Dulu kan belum ada sekolah yang apa ya SAE kebetulan di Indonesia belum ada, sekarang udah ada di Jakarta. Yang proper Jakarta. tentang Oh. audio engineer. Ya betul. Ya Berapa tahun tuh, Ger? sekitar cuma 1,5 tahun aja. 1,5 tahun. Cepet kok, pas itu belajar cepet. Praktek ya. Iya, dan rajin aku. Wah. Mahal soalnya. Kalau bolos ya rugi ya. Rugi ya. Oh rajin tuh. Pilihnya kok yang di Australia itu kenapa dulu Mas? Yang paling deket sama yang paling apa ya? Oh berarti ada pilihannya selain di Ada di Singapura ada. Oh. Terus di Nah, Australia. Singapura kan dekat juga. Iya. Tapi aku percaya di situ. Soalnya banyak track record yang cukup lumayan. Yang Australia? Iya, yang di sana. Terus Lebih dingin juga ya di sana. iya sih. Iya, sekalian aja biar fokus. Terus yang lain aja jauh-jauh. Ada yang di Inggris lah. Ya udah wah tambah mahal nih. Udah sini di Australia aja. Apa pengalaman ini yang apa ya menurut selama di selama Australia di ya Australia. kamu bisa dibagikan kamu sekolah audio itu? Apa ya? Lebih seneng teorinya atau prakteknya Mas? Dua-duanya sebenarnya. Kalau teorinya kayak CBSA itu loh Mas. Jadi Dalam belajar seksual aktif lawas tenan Wow. CPSA. Iya, ini wes kurikulum apa IB ngono. jadi kayak misalkan ini gampangnya nih ada teori ini dijelasin cepet udah kasih handout tapi sebisa mungkin jangan cuma belajar dari handoutnya doang, belajar sendiri di rumah.
Oh. Misalnya banyak, kayak- recording audio vokal terus tentang EQ-nya gitu. Iya, itu diajarin dasarnya, cuma memang metode pembelajarannya mungkin kalau aku bisa bilang itu agak-agak lebih berbeda. Bedanya di sini, di itu apa? Filosofinya. Jadi kayak misalkan lebih ke prinsip, ajarin prinsip dulu filosofinya apa, filosofinya kayak gimana, terus baru Ada filosofinya juga. yang mendasar, maksudnya yang mendasar. Jadinya enggak ketika kita belajar itu enggak cuma textbook doang, enggak diajarin textbook jadinya. Makanya aku bilang tadi ketika diajarin ini ada handout, ini teorinya, bla bla bla. Yaudah kamu besok aku kasih referensi ini besok udah dikuasai ya, karena untuk apa ya, satu kurikulum misalkan equalizer misalkan nggak bakal cukup kalau cuma berharap dari kelas doang. Kayak gitu. Iya. Harus aktif gitu. Jadi Diajarin buat aktif. Diajarin. Ya sebenarnya kalau yang dikasih dosennya pun sebenarnya cukup aja, tapi diajarin untuk lebih aktif. Jadi nyari ilmu nggak cuma dari textbook. Itu aja, prinsip-prinsipnya, psikologinya segala macam itu lebih diarahin ke sana. Makanya aku bilang tadi CBSA. itu mungkin bedanya ya sing belajar dengan teori dan filosofinya tadi sama aku yang dari tahun 90. Aku pertama kali recording bikin album itu bantuin teman-teman dari Surabaya itu mungkin 99. Itu rekaman di kamar gitu pakai Mac bonus sound card. Nek bonus ya. Waktu itu apa Excalibur Mas? Iya itu grupnya Excalibur itu, Excalibur terus Wisa terus ya yang perang rap itu. Wah itu ya cuman meraba-raba semua Mas, jadi belajar biar suaranya kedengarannya proper gimana ya. Belum ada YouTube lagi waktu itu Nggak ya? ada ya. Jadi cuman kalau aku waktu itu pakai ini Mas, referensi dengerin. Jadi kalau lagu itu didengerin vokalnya seperti ini, terus suara kick drumnya seperti snare, terus bass. Jadi ya cuman itu tapi di meraba-raba. Sampai sekarang nggak pernah dapet yang fix. Harusnya begini-begini. Itu Iya. Nah, itu susah. nek secara teori maksudnya kalau di sekolah itu memang maksudnya teori-teori kayak gitu memang ada patternnya ya. Diajarin memang. Diajarin ya? Karena kan memang kalau menurutku ya next step setelah audio engineering itu ya produser. Musisi juga next stepnya itu producing your own music kan biasanya kayak gitu. Next stepnya itu. Nah itu juga audio engineering juga jadinya teori-teori mendasar yang diajarin itu kayak misalkan ini tipe-tipe sound hip hop kayak gini. Nanti tapi kan nggak mungkin diajarin semua, nggak bakal cukup loh. Nah dasarnya udah kamu belajar sendiri sana. Cari tahu sendiri, bukan belajar sendiri. Cari tahu sendiri. Ini basic rock. Misal artisnya ini contohnya mereka produksi kayak gini. Terus apa sih yang unik-unik dari mereka di highlight, sudah dikasih tahu ke itu, ya udah terbuka pikirannya, dirangsang untuk nyari tahu lagi. Kayak gitu-gitu. Ingat nggak ya dulu ya materi apa yang paling disenangi, paling favorit pas praktek dan teorinya? Dulu ya, mikrofon. Wah, Karena dulu iya banyak sekali macam dan karakter di sana pas balik ke Jogja kan mikrofonnya itu Itu doang. aja. ini nggak ada ini kayak gini. Iya, ini belum ada. Belum ada ya? Dulu kan di sini kalau ada SM57, SM58, terus apa NT1 di sana ketika diajarin, wah banyak banget mikrofonnya. Menarik jadinya kan. Itu sih. Jadi apa karakternya Karakter dan teknik juga, teknik making gitu ya. Itu sebenarnya. Rumit juga ya sebenarnya ya. Iya. Makanya maksudnya memang dan apa ya, yang harusnya harga yang mahal ya. Ya kalau kita menggunakan Jasa. seorang ahli dan jasa dari seorang sound engineer itu ya Karena memang emang Harus tadi belajarnya. ilmunya memang gila. Iya sih ya. Mas mixing ke sesuk dadi yo. Wah, Kok kopi ro Indomie tok. Bisa ya. Zaman perjuangan ya. Iya. kopinya pengen ngantuk. bawain kopi, bawain snack. Wah, ini mas malam habis sudah ini. Gitu, ya kayak gitu. Apa yang terus ada pengalaman nggak di sana? Mungkin ada perbedaan ya. Sama kamu di sana sama di sini. Itu dipersiapin. Maksudnya kayak
yang ngajar tuh kayak tanggung jawab. Kayak misalkan oke kita praktek di alun-alun misalkan. Praktek di alun-alun. Live recording. Misal, tapi kita di alun-alun spot ini. Enggak cuma biasanya kita yaudah di sini ya tempatnya ya. Yaudah cari sendiri. Kalau di sana enggak dikasih petanya. Oh. Semuanya, bukan hanya aku yang itu ya yang dari Indonesia misalnya, enggak, tapi semuanya. Walaupun mungkin mereka tahu, tapi tetap aja dikasih gitu. Baca, oh ini kamu kalau mau ke sini naik ini. Wow. Iya. Tutorialnya lengkap gitu. Oh, di spotnya ini kamu cari sendiri di tengah alun-alun ini kamu naik bis ini. Oh. Gitu. Ada manual booknya ya? Iya dikasih handout gitu supaya nggak tahu ya mungkin aturan sana atau kayak gimana. Jadi aku Takut enak tersesat juga ya. Ya mungkin nggak tahu juga padahal kan ada orang sana. Tapi kamu kalau nggak salah sempat nemu iPhone ya? Di mana? Sempet nemu iPhone sana men. Iya kan? Oh. Maksudnya? Nemu iPhone dia. Di Kan dia jalan. senangnya traveling. Oh iya. Oh. Punya. Aku lupa itu malah. Kalau nggak kamu ingetin, terus aku lupa gimana? Di kereta apa ya? Pas kamu di kereta apa di mana Oh, gitu? malah. Iya. Soalnya kamu sempat cerita kan aku nemu iPhone gitu. Terus itu nggak bisa dibuka. Iya kan pakai password itu. Nggak bisa diapa-apain. Mau gimana ya? Terus Maksudnya misalnya mau dibalikin ya nggak tahu gitu ya. nggak tahu juga. Terus aku kebetulan itu udah mau balik. Oh. Seharusnya sih nggak usah ceritain ini. Seharusnya aku kasih ke sana ya. Iya. Jadi ngerasa salah. Aku bawa ke Indonesia, maaf. Itu teman-teman kuliah waktu itu kebanyakan dari mana Mas? Kok dari mana ya? Banyak enggak tapi? Enggak begitu banyak. Lanang kabeh. Iya sayang. Banyak kan cowoknya? Yang banyak ceweknya itu bagian itu visual. Oh. Salah. Tapi itu juga dari berbagai negara ya? Banyak Australia sih tetap. Banyakan Australia. Tapi ada masih sekitaran Asia. Soalnya kan kalau misalnya dari Eropa mereka udah punya sendiri rata-rata. Oh iya yang di Inggris atau mana? Kejauhan kalau mau ke Australia juga. Pasti sekitaran Asia, masih sekitaran Asia. Sempat konser nggak di sana kira? Enggak, bukan buat musik kok. Enggak, maksudnya Aku sempat belajar audio. ya maksudnya terus kamu presentasi apa di kafe? Oh, siapa tahu ada terus Kayak bikin side model. project lagi di sana. Enggak sempet Enggak sempat ya? Oh, benar-benar full fokus belajar. belajar men. Oh. Enggak sempet ngapa-ngapain. Parang loh Mas itu. Iya ya. Ayo terus koncone kayak ini kene kan mesti oh iya, ayo ngeband kan. Paling ngono. Ketemu Yo. konco anyar tuh. Yo. Ayo ngeband kayak latihan studio. Lek-lekan. Studio berapa di sana? Studio musik. Aku belum pernah men. Malah Latihan. belum sempet ya? Soalnya di sana dapat fasilitas. Oh, di kampusnya itu. Tapi bukan studio musik sih. Jadi kalau di kampusnya itu buat recording. Artinya kalau kamu mau belajar mixing, belajar editing apa-apa, kamu mau pakai aja. Tapi daftar dulu. Kalau misalkan ada slotnya ya udah gratis. Jadi aku gunain bener-bener fasilitasnya. Bukunya, apanya. Cuma peralatannya juga ya mesti ya yang Wah, lumayan lah. wow ya. Lumayan lah, standar lah. Kalau sekarang standar Jakarta kayak standar Jakarta lah sekarang. Kalau sekarang kalau Jogja udah lumayan juga kan sekarang alat-alat apa studio. Sekarang bener itu. Nah, setelah balik dari Australia lanjut ke Lakwena. Iya. Lanjut Lakwena dan vakum sekarang ya. Vakum. Tapi memang mengakarnya memang masih Gary Lakwena. Oh iya. Gary Lakwena. Kalau ini tentang pengalaman itu nulis atau bikin lagu yang awal-awal dulu apa Mas? Pertama kali mungkin masih ingat menciptakan jadi sebelum di Clancy atau masih di Aduh lupa ya kalau detail-detail itu. banyak mungkin. Sebenarnya iya sih banyak cuma ya nggak bagus-bagus amat juga kan. Nah, itu sampai sering dipakai soundtrack juga kan. Oh iya. atau ya Kasus mungkin apa. atau mungkin yang apa ya yang ibaratnya bahasanya sekarangnya apa ya hit atau viral gitu. Enggak ada sih. Enggak ada ya? Ya mungkin di zaman itu juga sempat bukan hits ya. Ya hits lah. Kalau hits maksudnya sempat diputar di radio. Banyak orang anak yang zaman dulu itu rame terus kan panggungan juga rame dia. Iya. Karena lagunya kan nyebar juga. Jualan kaset dan segala macam. Lakwena maksudnya. Lakwena waktu zaman Lakwena. Tuh, kamu kalau nulis gimana sih triknya? Apa harus mendem dulu atau gimana gitu? Enggak pernah Enggak ya? mau mesti enggak selesai. Enggak pernah. Bisa kebanyakan sih ya. Kalau itu dari musik dulu.
sebenarnya nggak ada patokan juga. Cuma kebetulan kalau ini konteksnya Lakwena itu kebanyakan dari musik dulu dan habis itu baru nada melodi, lirik menyusul. Kebanyakan. Walaupun ada 1-2 lagu yang emang dari lirik dulu. Terus iya sih kayak gitu kalau di Lakwena lebih gampang kayak gitu. Bareng-bareng apa sendiri Mas? Awalnya aku ngasih draft. Oh iya. Habis itu baru digarap bareng kayak gitu. Supaya lebih cepet deh. Masih mau diterusin Lakwena? Atau Eastern Gangster? Nantilah. Keputusan bukan di aku, men. Oh iya. Pak Bos ya? Pak Bos sama Ibu Bos itu. Sama Bu Bos. Abis ini Mbak Julia atau Oh iya. Mbak Kes? Main gitar doang, Mbak Ayah. Iya. Benar. Nah setelah dari sama Lakwena dulu apa ya kayak hal yang masih teringat itu apa di Lakwena itu? Aduh. Apakah pernah pas konser kamu jatuh atau apa gitu? Apa ya standar sih kayak misalkan salah ngasih list lagu. Jadi ketika main bareng jreng lagunya beda. Oh ya pernah? Pernah, men. Pernah Bom kayaknya salah tulis itu Bom. Bom sekarang dia di Palu, dulu dia road manager. manajernya. Jadi udah dipasang nih teng, yo cis jreng beda sendiri. Ngeliatin aku, enggak salah ini bener kok ini. Ternyata salah lagu, tak liatin walah. Oh berarti songlistmu yang beda sendiri? Iya, enggak tahu. Di prank itu sebenarnya mungkin. Iya ya soalnya biasanya kan ketukan awalnya misalnya dari hi-hat ya. Iya. Pat jreng. Salah men, total salah, fail. Berarti terusan. Iya, aku masih ingat itu di apa? Amikom. Main di Amikom waktu itu. Ingat banget panggung Amikom, tahunnya lupa. Lagu pertama itu? Lagu pertama. Langsung terus atau berhenti? Enggak berhenti. Beda lagu ini maunya main apa sih? Nah, kebetulan itu sebenarnya kalau mau diterusin pun sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena aku masih bisa nyesuaiin. Cuma kan nggak tahu siapa yang salah. Oh iya benar. Mereka nyesuaiin atau kamu yang nyesuaiin ya? Jadi kan nggak tahu. Nanti kalau misalnya sama nyesuaiin lagi kan malah chaos lagi kan. Mending berhenti. Ada yang sampai marah sampai parah nggak itu misalnya? Enggak sih. Parah apa ya? Kruku jatuh, Andika dulu. Oh Andika. Jatuh dari panggung. Mau Karena? nganterin. Ada gap panggung itu kan naik tangga. Ya. Dia nggak lihat gapnya atau gimana. Dia kan matanya agak rabun juga tuh. Kayak kacamatanya agak tebel. Oh. Jatuh dia. Tak tanyain yang pertama gitarnya gimana? Iya. Gitarnya apa itu? Gitar Gibson gitu yang Explorer itu. Aman tuh. Iki tanganku sing Refleks, aduh maaf. Iya. Kira-kira kan, wah patah mas. Ayo piye. Saking sayangnya sama gitar ya. Satu-satunya Naluri. andalan. Andalan nih itu. Itu dulu dari mana mas ceritanya gitar itu? Wah, gitar itu ajaib juga tuh. Dulu ditawarin drummer Clancy, "Ger mau gitar nggak? Gitarnya kayak gitar apa? Gibson. Yang kayak gimana? Kayak punyanya Metallica katanya. Model kayak gitu." Oh ya? Wah, pertama aku nggak begitu tertarik. Tapi nggak apa-apa deh. Dia jual berapa? 6,5 apa 5,6 sekitar itu ya. Tahun berapa itu? Ditawarinnya 2002-2003 awal-awal ngeband sama Clancy itu. Ya udah deh. Gini. Kalau enggak aku tawarin, oh masih bisa ditawar tuh. Pertama kan itu udah murah banget. Iya. Kok murah Mi? Nama drummerku kan Fahmi. Kok murah? Karena dia ditarik dealer yang punya. Entah masalah apa. Jadi barang-barangnya itu orangnya udah pulang. Orangnya udah pulang. Barang-barangnya itu semua dijualin sama kakaknya. Oh. Kakaknya temennya Fahmi, dia ngejual-jualin barang-barangnya yang tersisa di kontrakannya di Jogja. Ya udah tawarin aja Mi, tapi kalau misalkan nggak bisa kurang pun tetap tak ambil, nggak apa-apa. Oke, katanya. Ya udah, terus telepon lagi. Ini piye Mi? Ya udah, nanti kapan kesana? Iya, tapi aku cuma bisa nawarin sampai 2,6. Ya. Ambil. aku belum lihat barangnya. Kalau itu bener asli kan maksudnya ambil Mi. Ya udah, datang sana. Oh, itu aja udah oke tau.
dateng wah semangat nih 2,6 dapat Gibson. Liatin barangnya, des tahun 84 kan. Wah, kalau nilai sekarang berapa Ger? Ah, Dijual itu kan biasanya lebih mahal. Kalau kata Fai ya. Kalau ngelihat di reverb.com sih 30-an apa ya? Wah, ya kan. 30-an berapa ya? Kalau nggak salah loh ya. Iya segitu. Investasi itu gitar seperti itu. Terus kakaknya tuh ngeluarin des. Ternyata sama hard case-nya itu loh. Oh, lengkap. Lengkap. Hard case-nya aja kan udah berapa itu? 2,6 dapat hard case doang kayaknya. Iya, Harusnya kan. Oh, beli hardcase dapat gitar itu. Oh, udah buka des. Wah oke mas. Terus kakaknya ngomong, aduh mas sorry mas, aku dari tadi nyari apa sertifikatnya nggak ketemu. Gak apa-apa mas, aman. Udah ini ada cukup kok. Wedan, oh itu bejo. Iya. Benar-benar. Itu berarti mungkin jodohmu ya. Eh, Memang kan kadang nek digoleki kangelan ya. Nek sekarang mau nyari-nyari malah susah. susah dong. Itu dipertemukan oleh alam Alam semesta. semesta itu tadi. Nah, setelah dari Sudah menghasilkan berapa itu? Ah, iya itu dari itu kan dia. Di klip itu kan rata-rata pakai itu terus. Itu gitarnya itu, yang agak aneh itu bentuknya. Gitar itu. Setelah lakuinnya sekarang ke Eastern Gangster. Hmm. Nah, mungkin lebih dalam nih di Eastern Gangster karena lagi project yang lagi diseriusin ya. Ya, Eh, tegas ya. Iya. itu apa motivasinya kayak kamu membuat band yang duo itu kan jarang ya. Oh. Kalau duo hip hop mungkin masih Solo hip hop juga. kalau hip masih ajar. Dua itu kan dengan instrumen gitu. Dua. Tapi bisa terdengar full gitu. Full. Motivasinya anu sih sebenarnya nggak pengen ribet aja sebenarnya. Oh. Itu nomor satu. Gimana caranya ngeband nggak ribet-ribet amat terus bisa jalan. Wes. Karena kan yang ini nggak curhat masalah Lakueno ya. Lakueno Iya. nggak ribet sama sekali. Maksudnya Iya. yang penting bisa jalan dulu lah. Udah. Oh iya. Udah sekarang ngeband banyak saingannya, terus orang Pada sibuk ya. pada sibuk gitu, sibuk kerjaan, terus apa anak-anak muda sekarang juga keren-keren, Ya. lagunya mainnya juga keren-keren, alatnya apalagi. Nah, aku bilang, wah ini yang penting jalan dulu. Ya itu akhirnya siapa yang bisa dan mau, kebetulan Vian. Ya. Nah, itu yang lempeng, drummer lempeng gitu. Dari sebelumnya juga kayaknya juga sama Mas Fian juga ya project-nya. Iya, karena dia selalu ready kalau masalah kayak gitu. Bukannya teknis juga akhirnya ribet, Ger. Maksudnya harus Kalau live? Live. Kalau live kan kalau cuma main berdua di lagu yang baru ini memang agak ribet. Memang konsepnya kalau di lagu yang baru ini walaupun dua, jadi, tapi tetap ada additional buat full band. Teknisnya kayak gitu, tapi tetap drum sama gitar yang di depan. Maksudnya sound yang di depan. Itu kalau yang featuring Mahijadeh itu ribet nggak itu? Kalau Ribet kayaknya. live ribet. Ribet kan? Sendirian tuh kan. Kan ada Mas Santo. Sang juru selamat. itu kalau sebenarnya kalau ada mungkin sebelumnya terinspirasi siapa atau selama ini yang jadi apa ya acuannya Mas Gary siapa kalau musisi atau Aku seneng itu, Mas, dengerin musik-musik lama sebenarnya dari dulu itu. Jadi kayak Apa Obi Mesak? itu juga. Musik lama. Iya, hasilnya itu apa Nyoman nih. Nah, jadi dengerin musik-musik lama kayak James Brown terus yang funk soul kayak gitu sebenarnya. Maksudnya bukan anu ya, bukan mendalami ya, tapi seneng dengerin. Ya. nuansanya? Walaupun kalau awal-awal kan pada dasarnya kan tetap seneng rock, ya kan. Cuma gara-gara denger James Brown terus macam-macam Led Zeppelin yang yang lama-lama gitu. Terus ternyata juga aku secara nggak sengaja aku juga seneng dengerin itu psychedelic rock, model-model gitu. Bukan hanya psychedelic rock juga, psychedelic semacam Yang membedakan apa kalau psychedelic itu sama rock? yang membedakan tingkat kesadarannya kali ya. Psychedelic. Ya itu maksudnya ternyata aku suka begini loh dengerinnya. Gara-gara Spotify juga akhirnya malah banyak gara-gara Spotify banyak
rekomendasiin kan. Oh, iya, Rekomendasiin. iya. Kok aku udah rekomendasiin beginian sih gitu loh. Ketahuan sering dengerin ini langsung. Ternyata saking canggihnya aplikasi sekarang tuh aku biasanya kan cuma nyari oh ini lagu ini enak nih. Lagu ini enaknya. Terus dapat dari IG juga lagu ini enak. Terus akhirnya lama-lama Spotify rekomendasiin playlist psychedelic, playlist soul, macam-macamnya James Brown dan segala macam. Walaupun kadang aku ini siapa sih? Iya, siapa yang benar-benar nggak tahu gitu. Nggak tahu ya udah aku dengerin enak. Itu jadinya. Dari situ. Makanya lahir salah satunya yang lagu Sakit Hati itu kan agak psychedelic tapi juga juga aku tabrakin, aku seneng nabrak-nabrakin. Oh iya. Sama hip hop dan segala macam. Iya, keren. Makanya begitu dengar pertama ini kan maksudnya Ada apa ya? Ya, ceritanya agak sedikit enggak biasanya nakal gitu, nakal, tapi ada apa ya? Musik. Aku lagi energi yang aku bisa apa ya ibaratnya menerima dan masuk juga nih kalau dikasih kolaborasikan dengan Iya, kan kalau misalkan awal-awal kan aku pengennya pakai brass. Kayak brass gitu buat feel-feelnya. Aku bilang nanti biasa aja nih, mau cari yang lain Ya masih bagus maksudnya, tapi aku mau cari yang lain kan akhirnya kan belakangnya synthesizer. Si Ferdi yang aku bilang sama Ferdi bikin synthesizer dong. Pertama kan si Blacky ngomongnya ini diisi brass bagus nih, emang bagus kalau diisi brass, tapi aku pengen yang lain aja. Berarti ini udah rilis 3 lagu ya? Startnya kapan tuh Eastern Cancer Mas? 2018. Wah masih 2008, 3 tahun berarti ya? Udah 3 tahun. 3 tahun 3 single. 3 tahun 3 single. Dan ini mau album ya? Mau album habis puasa. Rilis setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Berapa lagu? 8? 7. 7 lagu ya? 7 lagu. Berarti siap. udah selesai nih berarti ya? Udah selesai sebenarnya. Udah di preview kemarin. Beberapa teman-teman terdekat aku kasih dengar beberapa lagu. Nah, itu. Tapi kamu emang puas maksudnya istilahnya kan otomatis Tersalurkan. Dominan tuh, udah nyanyi, udah gitar gitu. Puas sih, iya puas, seneng aja. Kalau ngomong masalah puas itu filosofis gitu. Iya, masalahnya kamu lebih suka di dalam studio atau di atas panggung gitu. Kamu kan main behind music juga soalnya. Wah, iya aku senang berproduksi aja. Jadi kayak misalkan yang namanya berkesenian kan bisa di mana aja. Itu salah satunya panggung, salah satunya produksi di studio atau produksi di motor ketika dengerin ide. Itu proses itu sebenarnya yang aku seneng, yang aku puas itu. Jadi bukan hanya ini lagunya aku seneng nih, puas nih. Belum tentu juga, tapi ketika ngelihat itu bingkai besar itu yaitu proses dan segala macam, itu aku puas kalau ngomongin itu. Dia anaknya proses banget ini Mas. Tapi juga nggak suka lama-lama. Anaknya proses banget. Lagu jagoan di albummu nanti apa, yang mana? Wah, nanti dengerin nanti. Ada klipnya lagi berarti ya Mas? Mudah-mudahan. Berarti nanti rilis 1 single lagi setelah Lebaran Ya, untuk album itu. langsung album single 1. Masih ragu sih mau yang mana, ada dua itu. Makanya masih muter ini dengerin ke teman-teman. Selain teman-teman musisi, teman-teman yang lain juga di luar musisi. Media mungkin nanti. Iya, beberapa juga media, teman-teman media. Masih muter antara 2 itu tadi. Kalau referensi apa sih Ger? Dari secara mungkin The White Stripe atau beda ya? Salah satunya Jack White sih sebenarnya, salah satunya. Jack White, ya. Tapi James Brown itu tadi, terus Led Zeppelin juga. Terus lupa aku namanya. Adalah grup duo lama juga. Iya. Lebih ke itu aja, lebih ke intinya aku seneng mereka itu lebih ke cara mereka bercerita aja. Kenapa aku seneng? Bukan ke kalau masalah sound dan aku masih nyabut sana sini. Maksudnya nyabut itu inspirasinya nggak cuma di satu orang. Sebenarnya kayak gitu. Jadi bener-bener mungkin untuk awal-awal kan kayak Serigala Belantara itu kan aku bikin sesimpel mungkin gitu.
soundnya udah colok, pakai ini fast doang Oh, segala macam, udah gitu aja. Tapi kalau di album ini mungkin lebih kompleks dikit, makanya macam-macam. Lebih ribet lah ya. Lebih ribet dikit. Agak ribet dikit. Iya. Soundnya lebih kaya dikit lah. Kalau apa namanya, Eastern Gangster sendiri punya ini nggak kira? Istilahnya kayak impian pengen, kayaknya kan kalau kita ngeliat kayaknya juga santai ya dia tuh, malah lebih banyak diproduksi lah kasarannya. Itu memang itu band itu cuman sebagai kamu ajang hura-hura atau memang kamu ada obsesi tertentu di situ mungkin ya? Oh, obsesi tertentu di selain Eastern Gangster Di, maksudnya? di Eastern Gangster Eastern ya? Gangster ya? Di Eastern Gangsternya. Oh, apa ya? Yang penting isi otak tuh harus Tersalurkan. tersalurkan, men. Oh, Kalau enggak, wah, stres mas. benar. Iya. Jadi kalau misalkan ada apa bisa disalurkan gak di Eastern Gangster, oke. Kadang juga di luar, kayak misalkan di teman-teman yang aku support untuk apa, untuk produksi musik. Oh ini mau nggak kayak gini? Oh ya mau itu. Kayak di Apaan Yoman itu. Iya itu juga di Apaan Yoman salah satunya. Nah, itu kan side project lagi atau gimana itu Mas ceritanya? Aku gimana? support Oh, sebagai produser berarti ya? sebagai produser dan pembantunya. Itu kapan tuh nemu dia waktu itu? Loh, kamu kok ternyata Udah lama sih sebenarnya mas. Cuma tahun 2013 sampai apa 2014 tuh dia udah bikin reggae juga, reggae Jawa. Dulu malah pernah bikin klipnya yang Ya Mari itu ya? ya cover Cherry Bell. oh, Iya, iya. pakai bahasa Jawa dibikin reggae. Ya, nanti pas dia ngomong nanti pasti lucu juga. Nah itu dari situ sebenarnya, habis itu baru bersambung lagi ke sekarang. Bersambung lagi, udah terusin, oke. Artinya kan berarti siapa aja yang pernah kamu produserin kira? Lupa. Banyak ya, sebelum itu juga maksudnya ada beberapa juga berarti. Jadi kalau ini ngomongin kenapa aku suka support aja dulu ya. Ya. Karena aku pengen itu loh, impianku itu bisa berkolaborasi bareng itu loh. Jadi bukan hanya sesama musisi. Ah. Bisa di lain juga, di luar musisi pun aku juga pengen. Jadi gerak bareng, kita majuin bersama bareng, industrinya jalan. Tujuannya itu sebenarnya. Saling mendukung. Gimana caranya dari lingkaran terkecil dulu saling mendukung, di luar lingkaran jangan di pusingin dulu. Udah fokus aja. Makanya kenapa aku sekarang lebih banyak support teman-teman yang mau disupport. Disupport. Gitu. Terus dia kan juga sempat ini tentang bikin konten tentang gitar Diningrat. Dan udah lumayan tumbuh. Lumayan juga channelnya. Itu juga salah satu kegiatan ya, kegiatan dia. Sekarang malas. Nanti juga kayaknya kontennya mau tak propose juga untuk masuk, ada habis lebaran ini ada Oh ya? suatu, iya. Oh, Mudah-mudahan kamu mau. oh, gitar Diningrat. Ya, Oh, jos, siap sedia. ini Ger, karena wasit sudah kartu kuning, ini segmen terakhir ada jawab cepat ya. Nanti dari Mas Anto 5 dari aku 5. Ini ya, Roma Irama atau Aziz MS? Roma Irama. Kenapa Ger? Lebih Dari kecil lebih sering dengar. lebih sering dengar itu ya. Iya. Mengubah masa lalu atau mengetahui masa depan? Aduh. Mengubah masa lalu. Kamu tanya kenapa ya? Enggak sih. Enggak. Dijelasin Jangan. dia Nanti- boleh enggak ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kalau mau jelasin ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dijelasin lebih gayeng sih. Iya. Ada apa? Atau mungkin kamu dulu bercita-cita, ada suatu cita-cita yang dari kecil Wah, ternyata enggak kesampaian atau dulu harusnya aku belok kiri tapi kok belok kanan sekarang gitu. Enggak sih, aku Enggak juga seneng ya? sekarang. Oh iya. Cuma kan yang namanya perjalanan kadang kan ada yang disesali toh. Oh, Ini iya. kenapa aku nggak kesini? Jadinya agak berkelok sedikit kayak gitu. Oh iya. Betul. Nomor 3 ya. Raisa atau Isyana? Isyana, Wah, benar, musikalitas nih. nggak tahu ya, kayaknya ya. Rekaman outdoor atau indoor? Outdoor. Outdoor. Oh, Lebih menantang? enggak juga Enggak sih. juga ya. Kan teknisnya lebih ribet kan? Iya, makanya pengen tahu gimana. Ke masa depan atau ke masa lalu? Ke masa lalu. Ke masa lalu. Iya. Wah, sangar men.
Oh, selanjutnya ini full band atau format akustik? Full band. Full band. Teh atau kopi? Kopi. Wah, ini lirik keren atau musik keren? Lirik keren. Wah. Kalau dikasih 1 miliar mau buat apa? Lunasin rumah. Tadi dia kepengenan terus nih. Warna lunas ke omahku. Realistis, men. Realistis ya. Wah, ini kalau besok pagi kiamat hari ini mau ngapain? Wah, Mengunasin rumah. Terasa Pak Mas. kalau besok pagi kiamat hari ini mau ngapain? Ngabisin duit. Senengin keluarga. Wah, iya. Des, wes. Dikumpulin keluarga saya. Hah? Entah gimana caranya. Itu tadi ngabisin duit, ngabisin aset, habis semua buat nyenengin keluarga. Oh iya, family man banget berarti. Udah itu. Ya. Itu. Terima kasih Mas Matur Giri nuwun, Mas Mailangkai. Giri. Ya, Nanti kapan-kapan sangat-sangat. kita berpodcast lagi. Ya. Oke. Ini Mungkin nanti kalau albumnya sudah rilis dan ya sama Mas Fian juga. Ya. sama Mas Fian Iya. nanti Asian Caster promo di sini. Oke. Gitu ya. Siap. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih buat teman-teman juga Yes. sudah menyaksikan beberapa episode dari Music With Podcast. Ya. Jangan lupa subscribe dan kabarkan berita baik ini ke teman-teman. Subscribe, like, comment. Like, komen dan juga yang mau di podcast. Mungkin bisa. ada mau yang project yang butuh dibantu Mas Gary nanti Iya. Support ya. dicari sendiri kontaknya. Yang penting Oke. kita saling support, maju bareng. Betul. Oh, ya. Berjuang bareng, kalau untung bagi bareng. Kalau untung bagi bareng. Betul. Realistis depan, belakang kita apa? Kalau bahasa Jawanya, metik kita apa? Panen. Panen bareng. bareng. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga puasanya lancar. Ya, selamat terus menunaikan ibadah puasa. Betul, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ahung Eastern Gangster. Aku apa? Aku Gianti Zio. Cuman undur diri Iya. dan bertemu lagi di Music Week Podcast berikutnya. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Yo.